Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'a alikal athhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma adim ala hadzal habibil kamil akmalas salawat wa akmala wa azkat taslimat wa ala alihi wa sahbihi al-a'immatits thiqat. Amma ba'd. Yang kita muliakan, yang kita hormati para habaib dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus beliau Al-Habib Muhammad bin Murtada Al-Hiyad, Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Haddad, guru kita Al-Habib Mahdi bin Muhammad bin Murtada Al-Hiyad, dan juga para habaib Al-Habib Fakhrul Wujud bin Mustafa bin Syekh Abi Bakar bin Salim, Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Attas, para habaib yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim kami kepada beliau. Hafizahumullahu wa ra'ahum wa matta'na bituli hayatihimus syarifah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Para masyayikh, para kiai, para alim, para asatidzah yang kita muliakan, yang kita hormati, wabil khusus beliau Sayyidil Walid Al-Ustadz Ahmad Syukran Zainuddin, Sayyidil Walid Al-Ustadz Ahmad Nu'man Aziz, beliau Al-Ustadz Syuhada, dan para asatidz yang lain. Doa yang sama untuk beliau-beliau hafizahumullahu wa ra'ahum wa matta'na butul hayatihimus syarifah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di majlis yang mulia, majlis yang penuh dengan barakah, dalam rangka perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Disebutkan inda dzikr salihin tanzilur rahmah wa kaifa bidzikri aslahis salihin. Disebutkan ketika disebutkan nama orang-orang saleh, ketika disebutkan orang-orang saleh dalam satu majlis, menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Satu rahmat dari Allah menjadi sebab kebahagiaan kita, kemuliaan kita, keselamatan kita dunia sampai akhirat. Wa kaifa bidzikri aslahis salihin. Kalau disebut nama orang-orang saleh menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana jika yang kita sebut bukan hanya orang saleh, tapi yang kita sebut Sayyidus Salihin, pemimpin orang-orang saleh, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita baca biografinya siang hari ini, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, afdalul khalqi alal itlaq, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, makhluk yang paling suci, makhluk yang paling mulia alal itlaq, secara mutlak, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan majlis yang hari ini mendapat kucuran rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak keluar dari majlis ini kecuali Allah ampuni segala dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah angkat derajat kita, Allah tanamkan dalam hati kita rasa cinta, rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
rasa cinta kepada anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pernah satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqah. Pernah satu ketika beliau keluar dari rumahnya mendapati beberapa sahabat sedang berkumpul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ajlasakum? Rasulullah bertanya, apa yang membuat kalian berkumpul? Apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat mengatakan, faqalu ya Rasulullah, jalasna nad'ullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lidinih wa manna alaina bika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami duduk, kami berkumpul, kami bermunajat, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kami bersyukur kepada Allah ya Rasul, karena hidayah yang telah kami dapatkan dari Allah. Kami mengenal Islam, kami mengenal ajaran Islam. Wa manna alaina bika ya Rasulullah, dan kami diberi anugerah oleh Allah yang begitu besar berupa engkau ya Rasulullah. Para sahabat berkumpul karena rasa syukur mereka atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa senang, mereka bahagia karena Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di hadapan mereka. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memastikan, beliau bertanya lagi, Allahumma ajlasakum illa dzalik. Apakah benar kalian tidak berkumpul kecuali karena hal itu? Faqalu wallahi ma ajlasana illa dzalika ya Rasulullah. Demi Allah, wahai Rasul, kami tidak kumpul, kami tidak duduk kecuali hal itu ya Rasulullah. Kami bersyukur atas hidayah Allah. Kami bersyukur karena engkau diutus di tengah-tengah kami ya Rasulullah. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni lam astahlifkum tuhmatan lakum wa innama atani Jibril fa akhbarani annallaha yubahi bikumul malaikah. Satu bisyarah, kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabat dan untuk para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merasa syukur, berterima kasih kepada Allah atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, aku tidak meminta kalian untuk bersumpah karena curiga, tidak. Akan tetapi tadi datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang membawa wahyu, mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annallaha yubahi bikumul malaikah. Bahwasanya kalian sekarang sedang dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat Allah. Para sahabat dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat karena mereka duduk, berkumpul, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita lakukan insya Allah siang hari ini, kita punya niat yang sama seperti niatnya para sahabat. Annallah yudkhil niyatina fi niyatihim. Mudah-mudahan niat kita sama dengan niat para sahabat, sehingga sekarang kita sedang dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan sahabat yang mereka dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena rasa cinta mereka, rasa bahagia mereka dengan adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan rasa senang dan rasa bahagia atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa manfaat yang luar biasa. Walau minal kafir, meskipun yang senang itu bukan orang muslim. Walaupun yang senang dengan Nabi Muhammad, orang kafir mendapatkan manfaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal Abu Lahab, salah satu keluarga Nabi tapi tidak mendukung perjuangan Nabi. Abu Lahab membenci Nabi. Abu Lahab memusuhi Nabi. Abu Lahab menyakiti Nabi, mengganggu dakwah Nabi. Tapi Abu Lahab pernah satu kali senang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kelahiran Rasulullah, datang budaknya Abu Lahab yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah. Datang kepada Abu Lahab mengabarkan, wahai Abu Lahab, keponakanmu lahir.
seorang laki-laki. Abu Lahab merasa senang, Abu Lahab merasa gembira, merasa bahagia karena memiliki ponakan laki-laki, sehingga diwujudkan rasa senangnya itu dengan memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah. Dimerdekakan, farahan biwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena rasa senang atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun setelah itu memusuhi Nabi Muhammad, walaupun setelah itu mengganggu Nabi Muhammad sampai mati, tetap mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan jasa Abu Lahab. Satu kali seumur hidup senang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Sahihul Bukhari disebutkan, ketika Abu Lahab meninggal, ada salah satu sahabat yang bermimpi bertemu dengan Abu Lahab, kemudian bertanya, "Ma fa'alallahu bika?" Apa yang Allah lakukan terhadapmu? Abu Lahab bercerita, menyampaikan bahwa Abu Lahab mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau ikut ajaran Nabi Muhammad, karena memusuhi Nabi Muhammad. Akan tetapi setiap hari Senin Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada Abu Lahab di dalam neraka. Abu Lahab bisa menghisap air dari ibu jarinya. Ini bentuk takhfif, keringanan yang Allah berikan kepada Abu Lahab. Allah berikan keringanan kepada Abu Lahab, Allah berikan rahmat kepada Abu Lahab karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famadhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Apabila Abu Lahab orang yang kafir, celaka binasil Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab, ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Tapi setiap hari Senin, di hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab mendapatkan manfaat karena pernah satu kali senang dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisururi bi ahmada, karena senang dengan Nabi Muhammad, karena bahagia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka bagaimana dengan keadaan kita sebagai umat Nabi Muhammad? Seorang umat yang di dalam hatinya ada rasa rindu kepada Nabi Muhammad, rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Masuk bulan Rabiul Awal meriah perayaan Maulid, bahkan sudah di luar bulan Rabiul Awal masih merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup dengan rasa mahabbah, hidup dengan peneladanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka bagaimana dengan keadaan umat Rasulullah yang cinta kepada Rasulullah, senang dengan Rasulullah dan meninggal dalam keadaan iman? Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah karena rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini Abu Lahab satu contoh untuk kita. Abu Lahab menjadi satu pelajaran untuk kita bahwa rasa cinta, rasa senang dengan Nabi Muhammad menjadi sebab Allah memberikan rahmat, Allah menurunkan rahmat. Bahkan semua para nabi, para rasul, mereka mendapatkan kemanfaatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap mukjizat yang didapatkan oleh nabi, setiap mukjizat yang didapatkan oleh para rasul, semuanya bersumber kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ayin atat rusulul kiramu biha wa innamat tasalat min nurihi bihimi. Setiap para nabi, para rasul, salah satunya Nabiullah Adam, diriwayatkan di dalam kitab Al-Mustadrak oleh Al-Imam Hakim, ketika Nabiullah Adam diturunkan oleh Allah ke muka bumi, kemudian Nabi Adam meminta ampun kepada Allah, bermunajat kepada Allah, meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara munajatnya Nabiullah Adam, kata Nabi Adam, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Ya Allah, saya memohon kepadamu berkat kemuliaan Nabi Muhammad. Ighfirli, ampuni aku ya Allah. Nabiullah Adam untuk menarik maghfirah Allah,
untuk menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala, membawa kemuliaan Nabi Muhammad, membawa keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabiullah Adam. Allah Maha mengetahui, akan tetapi Allah bertanya kepada Nabiullah Adam ta'liman li'ibadihi, untuk mengajarkan kepada kita sebagai hamba Allah tentang kemuliaan dan keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah bertanya kepada Nabiullah Adam, "Kaifa arafta Muhammad walam akhluquh?" Wahai Adam, dari mana engkau mengenal Nabi Muhammad padahal belum aku ciptakan, kata Allah. Fisiknya Nabi Muhammad, jasadnya Nabi Muhammad belum Allah ciptakan. Yang Allah ciptakan adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabiullah Adam menjawab, "Lamma khalaqtani rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawa'imil 'arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Ya Allah, ketika saya diciptakan, rafa'tu ra'si, saya angkat kepala, kemudian saya melihat di tiang-tiang arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu-satunya nama makhluk yang bersanding dengan nama Allah adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qarana ismahu ala ismihi tanbihan ala uluwi maqami. Jadi nama Nabi Muhammad bergandeng dengan nama Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kemuliaan Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad, dan ini yang difahami oleh Nabiullah Adam, sehingga Nabiullah Adam menjadikan sebab wasilah Nabi Muhammad untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabiullah Adam, fa'alimtu annaka lam tudhif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaik. Ya Allah, dari situ saya tahu tidak mungkin ada nama yang bersanding dengan namamu kecuali nama itu adalah nama makhluk yang paling engkau cintai, ya Allah. Kemudian apa kata Allah? Shadaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam. Innahu la ahabbul khalqi ilaik. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai, kata Allah. Bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling aku sayangi. Wa idza sa'altani bihaqqi ghafartu laka. Apabila engkau wahai Adam meminta ampunan kepadaku, membawa keagungan Nabi Muhammad, membawa kemuliaan Nabi Muhammad, kata Allah, ghafartu laka, pasti akan aku ampuni wahai Adam. Walaula Muhammad ma khalaqtuk. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku tidak akan pernah menciptakan engkau wahai Adam. Bahkan semua alam semesta ini ada karena Nabi Muhammad. Semua alam semesta ini hanya sebagai isyarat akan keagungan kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-kaunu isyaratun wa antal maqsud. Allah ciptakan alam semesta, Allah ciptakan arsy, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, semuanya Allah ciptakan li ajli nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keagungan kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas ketika masuk bulan Rabiul Awal, semua kaum muslimin yang di hatinya ada iman kepada Allah, ada rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk bulan Rabiul Awal mereka merasa senang. Mereka wujudkan rasa bahagia mereka, rasa senang mereka dengan duduk berkumpul, berzikir kepada Allah, membaca sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya supaya kita ini mengenal siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rahmatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sulit kalau bukan karena acara maulid, kita sengaja duduk di rumah membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sulit. Tapi alhamdulillah, para habaib kita, para kiai kita, para masyayikh kita mengadakan acara maulid semacam ini rahmatan bil ummah, karena rasa cinta kasih sayang kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya umat Nabi Muhammad tidak jauh dari nabinya. Diadakan acara maulid, dikumpulkan, dikenalkan siapa Rasulullah, bagaimana sifat-sifat Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat ini akan selamat selama di hatinya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka para sahabat, kalau kita dengar perjuangan para sahabat, pengorbanannya para sahabat yang luar biasa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah hal yang sangat istimewa. Karena memang mereka mengenal betul-betul siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga terpatri dalam diri mereka rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah ada rasa cinta, semuanya mudah.
Harta mereka keluarkan untuk Nabi Muhammad mudah. Bahkan nyawa sekalipun mereka keluarkan untuk Nabi Muhammad, mereka korbankan semuanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena di hati mereka ada rasa cinta dan rasa mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira. Sayyidah Aisyah meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ud'uli." Wahai Rasulullah, doakan saya ya Rasul. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan dan beliau berdoa untuk Sayyidah Aisyah, "Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat." Sayyidah Aisyah mendapatkan doa khusus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa Aisyah, dosa yang telah lewat, dosa yang akan datang, dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Ampuni semua dosa Aisyah ya Allah. Kira-kira kalau mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seneng napa mboten? Seneng nggih? Dapat doa khusus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Sayyidah Aisyah merasa senang, merasa gembira. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ayasurruki du'ai ya Aisyah?" Apakah doaku membuat engkau senang wahai Aisyah? "Bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasul. Bagaimana mungkin saya tidak senang ya Rasulullah? Engkau berdoa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hadis Rasulullah menyampaikan, "Wahai Aisyah, wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli shalah." Wahai Aisyah, itu doa bukan hanya untukmu. Demi Allah, doa seperti itu untuk umatku setelah selesai salat. Kita diperhatikan oleh Rasulullah, kita disayangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jarak kita dengan Rasulullah jauh 1000 tahun lebih, karena Rasulullah tahu kita ini bukan orang yang bisa maksimal untuk melaksanakan syariat Nabi. Walaupun syariat Nabi syariat yang paling mudah, syariat yang penuh rahmat, tapi Rasulullah tahu tidak semua umat Nabi Muhammad bisa melaksanakan syariat dengan sempurna. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendoakan maghfirah, ampunan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain bagaimana perhatiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Syafaati li ahlil kabair min ummati." Syafaatku kelak akan aku berikan kepada orang-orang dari umatku yang melakukan dosa besar. Yang melakukan dosa diperhatikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasa rahmat Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bawa sampai ke alam barzakh. Bukan hanya ketika beliau hidup beliau mendoakan kita, tapi ketika beliau sudah pindah ke alam barzakh, dan beliau sallallahu alaihi wasallam kita yakin hayyun fi qabrih, beliau hidup di alam kuburnya, memperhatikan gerak-gerik kita, mengetahui kondisi kita sebagai umatnya. Rasulullah bersabda, "Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum." Hidupku baik untuk kalian dan kematianku baik untuk kalian. Sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kehidupanmu baik untuk kami karena engkau mengajarkan kepada kami, engkau mendidik kami, engkau membimbing kami. Terus bagaimana ketika kematianmu baik untuk umatmu ya Rasul?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tu'radu alayya a'malukum." Dihadapkan kepadaku amal-amal kalian. "Fama wajadtu min khairin hamidullah wa ma wajadtu min syarrin istaghfarullah lakum." Amal kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam disodorkan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk majelis yang kita hadiri sore hari ini dihadapkan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, apabila aku dapati amal umatku baik, hamidullah, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma wajadtu min syarrin istaghfartullah lakum. Apabila aku dapati amal umatku buruk, amal umatku penuh dengan maksiat, lalai dari Allah, tidak melaksanakan syariat Allah, istaghfartullah lakum, aku memintakan ampun untuk kalian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini sifat rahmat yang luar biasa yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam,
sehingga mereka para sahabat yang mengenal betul-betul siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka rela berkorban, berjuang mati-matian untuk Rasulullah. Mereka tidak rela berpisah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antaranya sahabat yang bernama Zaid ibn Dathinah. Ini pernah satu ketika Zaid bin Dathinah ditawan oleh orang-orang musyrik. Kemudian Zaid bin Dathinah diberi tawaran oleh orang musyrik mengatakan, wahai Zaid, maukah engkau kami bebaskan, tapi syaratnya Muhammad menggantikan posisimu di sini. Apa yang dijawab oleh sahabat Zaid ibn Dathinah? Di hatinya penuh dengan rasa cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat Zaid ibn Dathinah, wallahi la uhib anna Muhammadan fi makanihi tusibuhu syaukah wa ana jalisun fi ahli. Kata sahabat Zaid ibn Dathinah, demi Allah, jangankan Rasulullah menggantikan posisiku sekarang. Kalau sekarang Rasulullah tertusuk duri, wallahi la uhib, saya tidak ridha, saya tidak rela kalau Rasulullah di rumahnya tertusuk duri, wa ana jalisun fi ahli, sedangkan aku ini duduk bersama keluargaku. Fata'ajjabal musyrikun, orang-orang musyrik merasa kagum, merasa heran dengan kecintaan sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa, sampai orang-orang musyrik mengatakan, wallahi ma ra'aina ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammada. Demi Allah, saya tidak pernah melihat ada orang yang cinta kepada orang lain, ada orang yang ta'zim sama orang lain, ada orang yang memuliakan orang lain seperti cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan sahabat yang lain, Abdullah ibn Zaid, ketika mendengar kabar kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad meninggal menghadap Allah, datang putranya mengabarkan kepada ayahnya Abdullah ibn Zaid mengatakan, wahai ayah, wahai abah, Rasulullah meninggal. Maka ketika itu Abdullah ibn Zaid mengangkat kedua tangan berdoa kepada Allah. Apa doanya sahabat Abdullah ibn Zaid? Allahumma adhib basari hatta la ara ba'da habibi Muhammadin ahada. Ya Allah, Nabi Muhammad meninggal. Ya Allah, kekasihku meninggal. Maka ambil pandanganku, biarkan aku tidak melihat seorang pun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mampu berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun berjuang mati-matian, walaupun harta mereka habis, walaupun nyawa mereka melayang, tapi untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam murah. Sehingga ulama mengatakan, lau khuyyiras sahabah baina jannah wa suhbati Muhammad lakhtaru suhbata Muhammad. Andaikan para sahabat diberi pilihan, mau surga atau mau Nabi Muhammad. Kalau milih Nabi Muhammad berarti berjuang dengan Nabi Muhammad. Kalau milih Nabi Muhammad berarti mengorbankan semuanya untuk Nabi Muhammad. Mau pilih surga atau pilih Nabi Muhammad, lakhtaru suhbata Muhammad. Pasti mereka akan memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau kita yang diberi tawaran, mau surga atau mau Nabi Muhammad, kita pilih yang mana? Kalau kita diberi pilihan langsung, mau surga dengan lengkap dengan fasilitasnya, dengan kenikmatan yang luar biasa, atau memilih Nabi Muhammad, berjuang bersama Nabi, menghidupkan syariat Nabi, berkorban untuk Nabi, kira-kira kita pilih yang mana? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa melanjutkan syariat Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad bersama para dzurriyyah Nabi Muhammad. Kita berjuang bersama para habaib. Mudah-mudahan perjuangan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah. Satu persatu di antara kita mendapatkan nadrah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.